Tapi nanti kalau emang itu saya akan tanyakan kepada teman-teman saya. Kalau emang dapat informasinya langsung kayak saya share ke teman-teman ya. Karena memang untuk tahun ini nggak ada nilai UN ya. I can't forget the day we met. Your Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube kami, Ryan Gen News. Jadi spesial hari ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semuanya yang sudah teman-teman tanya di channel YouTube kami. Tapi sebelumnya, yang belum subscribe channel kami silahkan di subscribe dulu, karena subscribe dari kalian sangat membuat kami bersemangat untuk memberikan informasi-informasi tentang kereta api. Oke, kita lanjut untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya. Tapi yang belum sempat kita jawab, jangan berkecil hati, karena memang pertanyaan ini cukup banyak. Tapi kalau emang waktunya pas, akan kita jawab semuanya. Oke, sebelumnya saya perkenalkan diri saya dulu. Jadi nama saya itu bukan Ryan Genius, tapi Herli Sanjaya Akayuda. Saya masinis Intake tahun 2009. Sekarang dinas di Kru KA Lahat di Divre 3 Palembang. Oke, baik, ini ada pertanyaan, kita langsung saja jawab pertanyaan ya teman-teman, biar waktunya nggak terlalu panjang ya. Ini ada pertanyaan dari, nggak usah disebut namanya lah ya. Jadi pertanyaannya gini, Pak, kalau daftarnya telat gimana? Misalnya baru umur 19 tahun baru daftar. Ya nggak masalah. Jadi kalau itu kan syarat utamanya minimal umur 18 tahun ya, maksimal umur 25 tahun. Jadi kalau teman-teman daftar umur 19 tahun ya nggak apa-apa. Kak mau tanya, kalau lulusan sarjana bisa di jurusan apa aja? Jadi kalau untuk sekarang masinis itu yang diambil dari SMA-nya ya, dari ijazah SMA. Berarti kalau emang ijazah SMA teman-teman tidak memenuhi syarat, berarti tidak bisa untuk daftar jadi masinis walaupun teman-teman punya ijazah S1. Jadi yang dilihat itu dari ijazah SMA ya. Bang, saya pakai C, jurusan IPA, ilmu pengetahuan alam, apakah bisa melamar juga? Jadi kalau pakai C ini saya belum bisa kasih info lebih banyak. Nanti kalau emang dapat infonya langsung saya kasih tahu ya. Bang, kalau lulusan SMK penerbangan bagian mesin apa saja? Apa bisa juga jadi masinis? Oh iya, saya juga S1 teknik mesin. Kalau untuk penerbangan itu saya juga belum dapat info ya. Nanti kalau emang dapat infonya langsung saya share kepada teman-teman semua. Kalau ada luka gimana bang, bisa nggak? Jadi kalau emang ada luka itu tergantung dari lukanya. Lukanya kalau emang besar atau emang bisa, kalau emang cacat atau emang bekas jahitan, ya itu tergantung dari dokter yang menilai nanti. Yang pasti kalau emang ada luka itu akan mengurangi dari penilaian pada saat kita tes kesehatan ya. Bang, kapan pembukaan lowongan PT Kereta Api? Belum ada kabar ini. Ini juga lagi masa pandemi, jadi belum ada kabar ya. Kalau ada kabar langsung kita kabari deh. Oke, next selanjutnya itu ada pertanyaan, potensi akademik itu maksudnya apa? Jadi kalau kita tes itu ada tes untuk potensi akademik, itu berarti potensi dari kemampuan pengetahuan umum dari teman-teman semua ya. Oke, next, katanya di atas 25 tahun udah nggak bisa. Bener bang, jadi untuk umur itu sekarang dibatasi maksimal 25 tahun. Tapi kalau emang ada perubahan nanti langsung kita share ke teman-teman ya. Bang, boleh nggak ijazah keagamaan? Kalau keagamaan nggak bisa. Jadi kalau untuk untuk MAN itu tetap harus jurusan IPA. Kalau gigi kroak gimana mas? Gigi kroak itu yang gimana ya? Yang pasti kalau emang giginya berlubang
silakan ditambal dulu. Kalau emang lubangnya sudah besar ya silakan dicabut dulu. Tapi jangan sampai giginya banyak yang bolong. Pendaftaran dibuka tanggal berapa, Bang? Belum tahu ya. Skip ya. Bang mau tanya, kalau daftar nanti sekolah perkeretaapian berapa bulan? Kalau untuk sekolah perkeretaapian itu saya kurang paham juga ya. Berapa bulan? Tetapi itu kalau akademi ya kayaknya 3 tahun. 3 tahun itu untuk sekolah di akademi perkeretaapian. Bang, kalau kita sudah lulus syarat mengikuti pendidikan, apakah saya harus mengeluarkan biaya? Nah, ini benar, ini bagus, ini pertanyaan yang sangat bagus. Jadi kalau emang kita sudah dinyatakan lulus, selama masa rekrutmen dan masa pendidikan itu kita nggak perlu ngeluarin biaya. Jadi semuanya sudah ditanggung oleh PT Kereta Api Indonesia sampai nanti kita jadi asisten masinis atau jadi masinis. Jadi jangan takut buat teman-teman semuanya. Ada yang ngomong, ada yang mengintegrasi, mungkin ada yang mengiming-iming untuk masuk kereta api dengan biaya sekian, langsung ditolak aja. Kalau enggak, langsung kirim laporan ke kita atau email ke kita, nanti akan kita lanjutkan ke perusahaan. Pembukaan rekrutmen masinis kapan enggak? Belum tahu ya, belum ada kabar ini sampai sekarang ini. Bang, kalau mau jadi masinis listrik sama untuk jadi masinis listrik juga sama, untuk KRL yang syaratnya juga sama. Kapan daftar online? Belum ada ya. Kapan rekrutmen? Belum ada. Pak, kalau tangan bengkok sedikit karena patah bisa nggak? Kayaknya nggak bisa deh. Karena pasti nanti akan berpengaruh kepada kinerja dari teman-teman tersebut. Kak, kalau ada patah tulang, apa masih bisa daftar jadi masinis? Patah tulang mungkin ada toleransinya kali ya. Saya juga kurang paham. Tapi buat teman-teman, apa salahnya dicoba dulu? Kan ada dokter yang menilai. Kak, kalau kurus boleh nggak? Kurus itu sudah ada videonya kita buat ya, cara menghitung berat badan dengan tinggi badan. Jadi silakan teman-teman hitung. Kalau emang masuk kategori kurus, otomatis nggak akan diterima. Kalau masalah gigi ya seperti yang saya jelaskan tadi ya. Nah ini Mas, kalau kayak sertifikat gitu bisa ngebantu dah. Berarti kalau teman-teman punya sertifikat tambahan, itu bisa jadi nilai plus buat teman-teman pada saat rekrutmen jadi masinis nanti ya. Bang, kalau jurusan teknik kendaraan ringan bisa. Itu teknik kendaraan ringan itu kalau nggak salah itu termasuk dari jurusan otomotif ya. Kalau gajinya berapa? Silakan cari di Google aja lah. Itu gaji cari di Google ya. Mas, kalau sumpama sudah keterima jadi masinis, kan menjalani pendidikan, nah pelatihan militer sama teori aku lihat di video itu kok ada peringkat-peringkat gitu. Apa kalau kita tidak dapat peringkat, dinyatakan gagal? Jadi pas waktu kita pendidikan itu ada standar untuk nilai. Kalau emang kita tidak memenuhi standar itu, kita tidak akan lulus dan dikembalikan ke daerah asal masing-masing. Kalau untuk jadi masinis setidaknya dijamin, kalau nggak lulus ya nggak akan jadi masinis. Mungkin bisa dipindahkan ke bagian lain. Masinis lulusan SMA IPA boleh? Oh boleh banget bang, itu SMA IPA emang SMA IPA. Bang, berarti nggak boleh ada bekas luka ya? Ada bekas luka boleh, tapi ada toleransinya. Saya yakin itu ada toleransinya. Bang, kalau perokok bisa nggak? Perokok bisa. Banyak tuh teman saya tuh merokok. Gigi gisul bisa nggak bang? Bisa. Gigi gisul bisa. Bang, kok saya daftar 2 kali nggak ada yang terima sama sekali, bahkan tak diterima saat di daftar administrasi, bahkan syarat yang dimasukkan di daftarnya sudah lengkap semua. Berarti belum rezeki. Bener kan? Belum rezeki lah. Kawan saya aja sudah 13 kali loh baru masuk, baru lulus. Dulu aku mau jadi pilot tapi berubah pikiran menjadi masinis kereta api. Ya, bagus tuh. Bang, kalau teknik sepeda motor apa bisa? Bisa, teknik sepeda motor itu bisa masuk ke ranah teknik otomotif ya. Kak, kalau berkacamata boleh nggak?
kalau berkacamata ya itu ada toleransi minusnya mungkin ya, untuk paham lebih jelasnya ya saya juga kurang paham, tapi toleransinya mungkin minus setengah kali ya. Wong Palembang kah? Iya bener, saya orang Palembang. Bang, kalau mata minus bisa nggak? Nah, seperti yang saya bilang tadi, mata minus itu ada toleransinya ya. Tapi Pak Masinis, kalau misalnya yang pertama kita gagal nilai IPA, sekolah lagi boleh kan? Kalau misalnya gagal jadi calon masinis boleh coba lagi. Kalau gagal jadi masinis ya boleh coba lagi, silakan. Teman saya juga 13 kali baru tembus untuk jadi masinis ya. Kalau jurusan mesin bisa nggak? Bisa. Jurusan mesin bisa. Mas, kalau jurusan teknik kendaraan ringan bisa. Mata minus seperti yang saya jelaskan tadi ya. Cadel bisa nggak jadi masinis? Nah ini Cadel ini. Cadel bisa ya, ada tuh teman saya yang Cadel tuh. Tapi ya semuanya tergantung rezeki dari teman-teman juga ya. Kak, kalau jurusan TKJ bisa kah untuk jadi masinis? TKJ itu teknik komputer dan jaringan, kayaknya nggak bisa. Untuk TKJ nggak bisa ya. Cara daftarnya gimana ya Pak untuk jadi bagian dari PT Kereta Api? Jadi kalau daftarnya itu kita tunggu dari open recruitment PT Kereta Api. Jadi kalau emang belum ada rekrutmen dari PT Kereta Api, kita nggak bisa ikut ya. Kalau lulusan SMK boleh daftar. Silahkan lihat di vlog kita ya, SMK untuk jadi masinis, SMK apa saja ya. Nah ini Kak, saya lulusan tahun ini, gimana daftarnya? Nggak ada UN. Nah bener itu. Jadi untuk yang teman-teman tahun ini, kan itu nggak ada nilai UN ya, nggak ada nilai ujian nasional. Dan kami juga belum bisa memberikan informasi lebih kepada teman-teman untuk yang lulusan tahun ini. Tapi nanti kalau emang itu saya akan tanyakan kepada teman-teman saya, kalau emang dapat informasinya langsung kayak saya share ke teman-teman ya. Karena memang untuk tahun ini nggak ada nilai UN ya. Pak, jurusan IPS bisa masuk jadi masinis nggak? Nggak bisa jurusan IPS ya. S1 jurusan ekonomi pembangunan bisa nggak? Usia saya 21. Sudah dibilang ya, jadi yang dilihat itu dari ijazah SMA-nya, nggak ijazah S1-nya. Mata minus. Nah ini ada lagi nih, kalau lulusan 2020 kan nggak ada UN Pak, gimana? Nanti kita akan kasih tahu selebihnya ya. Untuk jelasnya ntar kita kasih tahu kalau emang sudah dapat informasinya. Bang, kalau IPS bisa nggak? Nggak bisa. Adik saya tamatan SMA IPA, oh, bisa itu, bisa. Untuk SMA IPA bisa ya. Untuk merokok juga bisa. Gigi bolong pengaruh nggak ya? Jelas pengaruh. Jadi kalau gigi bolong silahkan ditampal dulu, kalau nggak dicabut. Oke. Ini ada lagi nih, semisalnya mata juling bisa nggak? Nggak bisa, maaf tuh, nggak bisa. Kalau giginya tidak rapi nggak masalah. Kalau matanya juling nggak bisa ya. Oke, teman-teman ya. Sebenarnya sih masih banyak ini pertanyaan mau dijawab, tapi waktu tidak memungkinkan. Jadi demikian sedikit jawaban dari kami untuk teman-teman semuanya. Nanti kalau emang ada waktu kita akan jawab pertanyaan teman-teman lainnya ya. Oke. Yang belum subscribe channel kami, silahkan subscribe dulu karena semuanya itu gratis. Kami akhiri video ini, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.